Manjawinoman besut kledang putih teko etan iku sapa man besut kledang putih teko etan gak liya kakangmu dhewe. Ya, sebenarnya kenapa saya katakan sastra itu harus bangkit? Karena memang perjalanan kehidupan sastra itu, kegiatan sastra maksud saya, itu ada dinamika masa yang timbul tenggelam, pasang surut, tetapi secara komunal. Jadi ketika saya berbicara masalah sastra itu harus bangkit, khususnya di Kota Batu, itu memang pernah ada masa-masa stagnasi. Jadi pada kurun beberapa waktu yang cukup lama, itu sastra tidak begitu nampak, tidak begitu muncul secara komunal. Tetapi muncul itu justru di personal-personal para penyair, para penulis cerpen, esai, pokoknya seputar sastra itu muncul secara individu. Nah, bagaimana cara membangkitkan mereka yang biasanya bekerja sendiri-sendiri itu secara komunal? Maka bangkitlah dalam acara kebangkitan sastra yang judulnya adalah Tunon Jagung. Sing teko lor kidul iku gak yoyo adikmu dhewe. Manjawinoman besuk dadi sing teko etan kulon lor kidul iku yo dulurku dhewe yo man. Iya besuk kabeh iku dulurmu dhewe. Nah, acara ini sebenarnya merupakan satu inisiatif, satu gerakan yang muncul dari teman-teman Dewan Kesenian Kota Batu, khususnya dari Komite Sastra dan Teater. Nah, di sana kami berusaha untuk mengumpulkan para penulis, para penyair yang sudah tercecer tidak pernah menjadi satu komunitas, maka hadirlah kebangkitan sastra seperti ini. Acaranya sederhana, tidak harus di gedung mewah, tetapi cukup di pelataran parkir. Dan saya kira hal-hal semacam ini akan menginspirasi teman-teman bahwa ketika mengadakan sesuatu, perform art misalnya, atau kegiatan-kegiatan sastra, tidak harus secara formal, di mana saja bisa. Membaca puisi terutama, itu bisa dilakukan di mana saja, di sebuah kafe, di sebuah jalanan, asal ini yang penting, asal ada satu arahan, tidak brutal, tidak liar. Jadi minimal ada yang mengkoordinir acara-acara itu. Kang Paidi karo Kang Kiki tonggoan dep-depan omah. Dino-dinone seneng tukaran. Paido-paidoan ana alasan sing mlebu akal. Beneri wayah rendeng. Udan deres ngrecek sak dino-dinoan. Iline banyu embong ngambeni latar omah, banyune ngecupet. Kang Paidi nyalahno Kang Juki, Kang Juki nyalahno Kang Paidi, kabeh padha maido. Tegangan listrik yang rendah, sarang laba-laba di langit, dan obat penenang di telapak tangan. Tak ada topeng ini. Mungkin
saja di dinding jika lakon usai. Tinggal berdua di belakang panggung yang ditinggalkan. Sutradara tak juga mendukungnya. Ia tak berhak menjelma manusia. Teman-teman Dewan Kesenian Kota Batu, utamanya Komite Sastra dan Teater yang diketuai oleh Mbak Indah Kalalo, ini mengadakan satu gerakan. Saya katakan gerakan karena yaitu tadi, karena memang sudah lama sastra di Kota Batu itu surut, walaupun tidak tenggelam, tetapi agak surut, agak redup kalau itu cahaya. Hangat membelaiku sepanjang malam. Aku terlipat dalam hati Tokyo saat malam membelenggu dan mencakar-cakar. Yang ada hanya pelukan erat. Hangat membelaiku sepanjang malam. Mudah-mudahan acara-acara ini akan terus berlangsung. Bukan dari pelaku yang pada malam ini hadir, tetapi setidaknya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Aku ingin hidup seperti puisi, selalu vulgar, bebas, bermakna belati, meski terperangkap kesetiaan hakiki. Aku tetap berani memberi warna tersendiri. Puisi bukan berarti hidup memperkosa diri, bukan juga belenggu beranak pinak dalam pikiran ini, tapi memerdekakan makna dalam janji. Sebab cacian dan makian tak laku lagi. Hidup adalah waktu. Puisi adalah kesetiaan arti yang menyatu dalam mencari sesuatu yang bukan milikku. Acara ini diberi tajuk Tunon Jagung. Tunon Jagung ini sebenarnya sebuah singkatan bahasa Jawa sebenarnya. Tumuju manon jagating agung. Jadi diharapkan dalam pertemuan sastra pada malam ini, teman-teman sastra ini benar-benar menemukan jati dirinya lewat karya-karya sastra, dan jati diri lewat karya sastra ini tentunya dengan perasaan dan hati jiwa yang tulus, jujur dalam berkarya. Ketika kita mengatakan jujur dalam berkarya, pastilah karya itu justru karena sebuah, katakanlah, ilham dari Yang Maha Kuasa, bukan semata-mata sekedar berkarya saja. Itulah sebabnya dikatakan Tunon Jagung, tumuju manon
menuju sesuatu yang besar, yang kosong, yang tidak ada apa-apa, yang kuasa. Jagatnya agung ini. Tiba-tiba ia berhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka di tubuh pahlawannya. Ya, di lambung kiri, di dua telapak tangan, di dua tapak kaki. Maria Zaitun pelan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lalu menebak lelaki itu dengan pandangan matanya. Lelaki itu menganggukkan kepala. Betul, iya, malaikat penjaga Firdaus. Wajahnya jahat dan dengki. Dengan pedang yang menyala, tak bisa apa-apa. Dengan kaku ia beku, tak berani lagi menuding kepadaku. Aku tak takut lagi, sepi dan duka telah sirna. Sambil menarikku masuki taman Firdaus dan ku makan apel sepuasku. Maria Zaitun namaku. Dalam pementasan kebangkitan sastra pada malam ini ternyata menarik sekali. Menariknya itu banyak tokoh-tokoh sastra atau penulis-penulis di Kota Batu yang memiliki talenta untuk membacakan sebuah karya. Ada yang membaca karya puisi W.S. Rendra dengan piawainya tanpa teks, begitu panjang dan hafal. Artinya bahwa pelaku sastra di Kota Batu ini sebenarnya berpotensi sekali untuk membangkitkan karya-karya sastra di Kota Batu. Bahkan ada yang membaca karya-karyanya sendiri dan dibacakan dengan apik. Kemudian kedatangan sastra Jawa. Ada sastra-sastra Jawa yang masuk pada kategori mocopat. Ini juga hadir pada malam ini dan itu merupakan bagian daripada sastra. Sehingga sastra pada malam ini, kebangkitan sastra pada malam ini bukan saja merupakan satu kebangkitan sastra Indonesia, tetapi juga sastra Jawa. Mungkin nanti akan ada juga sastra-sastra lisan yang sudah lama tidak pernah kita dengar, seperti yang dibacakan oleh Ki Somad pada malam ini. Itu merupakan sastra-sastra lisan yang sebenarnya anak-anak muda sudah jarang mendengar sastra-sastra lisan. Pancasila nyata etik peni dados suing bumi nuswantara punika dados lambange karukunan satuhu nilai sabang lan oke sanyataning sembodo gayo budi iku dasare nagara ingkang den yudha saking bumi pertiwi sanyataning sembodo Pancasila niku saripati ingkang den kali saking budaya praleluhur tilarane kang dipun puja rina klawan wengi sak temene ya mung petang perkara iku namun ora jangkep papat iku ora iso muni geni minangka lungguhe ana nyawa angin minangka iku napas
Kedhe minangka sari-sarine banyu wis kang dadi sarine sari ya iki wujuding gedhe. Kang kapapat iku ya bumi minangka iki gelare negara kang agung ya jagat kang agung. Kang maringi rejeki rina kelawan lamun ora ana sari-sari ning bumi kita iki dudu tununge manungsa sebab ora iso ana kahanan kang nyata krana nyata diarani nyata iku wujud ana wujud iso diarani namun ora ana wujud ora iso diarani ya iku kumpule papat iku mung syariat Islam ya ana syariat rekod hakikat makrifat monggo dununge wong Jawa ya iku diarani ana dulur papat ya iku kang kena diarani alama amaramun ma'ina lan supiya. Ya, kenapa harus bangkit sastra dan harus didengung-dengungkan sastra itu di kalangan masyarakat? Sebab begini, sekarang itu informasi apa saja itu mudah kita akses, mudah kita terima, baik usia anak-anak maupun sampai usia tua. Nah, kadang-kadang informasi-informasi yang kita dapat ini tidak semuanya positif. Banyak sekali hal-hal yang negatif. Tetapi bagi anak-anak, bagi remaja, orang dewasa, orang tua yang tidak paham tentang sastra, maka hal-hal semacam itu akan diterima begitu saja. Hal-hal yang negatif akan diterima seakan-akan benar. Kenapa? Karena tidak tahu tentang sastra. Aku ingin mengajakmu menjelajah kembang itu yang timpang. Aku ingin mengajakmu melihatnya, keindahan alam dan kehancurannya. Aku hanya ingin kau mengerti. Keindahan alam tak selalu membawa bahagia. Malang 2020. Sebelum sempat membasuh abu yang selama ini kami raupkan di wajah-wajah dan buku-buku. Oh ahimsa, ahimsa. Dua. Timur-timur, Aceh, Sampit, lalu apalagi yang harus kami bisikan? Kedalaman cangkirmu, tempat sehari-hari kami tumpah ruahkan, darah usang pemberian ibu, sebagai pelarian dari rasa bosan yang terus memburu. Di sastra itu, kalimat ini bohong atau benar itu kelihatan sekali dari cara menyusun kalimat dalam satu paragraf saja. Kalimat diucapkan itu akan kelihatan kalimat ini dibuat-buat atau memang jujur dari penciptanya, pembicaranya. Itu akan kelihatan sekali kalau kita sudah terus-menerus mengasah jiwa dan pikiran kita terhadap dunia sastra, terutama tentang membaca buku. Untuk semangat Kartini, pikiran perempuan itu seperti permukaan air laut, kadang teduh,
siap menerima riak kehidupan. Kadang lembut, beralun dipandang elok. Kadang bergelombang, menggelora. Kekuatan mengajarkan kehidupan untuk anak-anaknya. Sampah kebodohan dia terima. Derita kehancuran dia terima. Bangkai-bangkai busuk dia terima. Air mata kebahagiaan suka duka menyatu dalam keberadaannya. Menampakkan diri dalam kasih sayang, ketauladanan, keuletan, juga dalam keberanian. Sekarang ini sudah sedikit sekali minat membaca buku. Lebih banyak minat membaca di media-media sosial yang sebenarnya itu tadi belum tentu kebenarannya. Nah, hal-hal semacam ini kami berusaha untuk membangkitkan sastra dengan harapan seperti itu tadi. Dengan harapan teman-teman tidak akan mudah terpengaruh dengan berita-berita, tulisan-tulisan yang belum tentu kebenarannya. Lewat sastra, lewat terus-menerus komunitas berkumpul dalam sebuah komunitas sastra, di sana akan berkarya dan membaca tentunya, maka lama-lama akan menjadi terpatri di jiwa mereka tentang kebenaran berita, kebenaran tulisan, kebenaran sastra, seperti pujangga-pujangga pada zaman dulu. Kau ini tuli, tapi mendengar. Kau ini diam, tapi berbicara. Kau iming-imingi ini, aku yang ada di sana. Tapi di sini merawat pun kau tak bisa. Kau bilang kemajuan kebudayaan, namun otakmu terbatas di toilet saja. Lihatlah, kalian yang ada di sini dan kalian yang ada di sini pernah membanggakan Batu Haji adalah rumah kita. Batu Haji adalah rumah kita. Lihatlah di belakang sana, tengoklah di belakang kalian. Haruskah kita hanya diam saja? Batu Haji, balik haji. Batu Haji Kedung 9, 24 Mei 2022.